Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Omnibus Law, undang-undang cilaka. Kita akan melihat kalau memang Allah berkehendak, maka tidak lama waktunya kita akan melihat tumbangnya rezim ini di hadapan manusia. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap pulang, siap jemput beliau. Siap aman. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando bersama-sama dengan barisan agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. Mengetahui dan ditandatangani Dr. Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Imam Besar. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power, sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Presiden tidak menghargai rakyatnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo revolusi. Ayo revolusi. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Beliau sangat ingin pulang. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, chat mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Pergi sendiri, pulangin gimana sih? Memangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok.
kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, men. Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ada Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, Imam Besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mengkritisi sekaligus menyikapi keputusan yang tidak memihak kepada komponen mayoritas masyarakat Indonesia dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka yang telah mencelakakan banyak rakyat Indonesia. Betul?
Maka pada kesempatan ini kita berdoa bersama. Saya kebetulan hadir untuk mensupport, menyemangati saudara-saudaraku. Sebagai orang beriman, kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini tujuan kita adalah akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sudah pernah ceramah, saya paling depan. Insya Allah, walaupun kematian sudah mendekat, insya Allah kami yang mengajarkan, kami yang sering manggung, kami yang sering mengajarkan orang untuk menemui, menjumpai kehidupan kekal di akhirat. Kami akan lebih dulu maju. Apalagi hanya urusan duniawi. Tapi persoalannya, kalau kita tidak selesai dengan urusan di dunia ini, maka kita tidak akan selesai dengan urusan akhirat. Oleh dan sebab itu, kita berkumpul pada saat ini dari segala komponen masyarakat, terutama secara spesifikasi kita kaum mayoritas dalam memberikan banyak sumbangsi bagi negara ini. Kita mengharapkan sekaligus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berharap pertolongan Joko Widodo, kita tidak berharap pertolongan Puan Maharani, kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berdoa, tidak ada kekuasaan lain, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu saja, catat tanggal berapa ini kezaliman, maka Allah akan berbuat dalam waktu dekat ini. Amin ya Allah, ya Rabbal. Bersatu, tegakkan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dan terutama Islam di masa yang akan datang. Komponen masyarakat kita adalah Muslim, perjuangkan negara, tegaknya agama, maka tegak pula negara ini. Lemahnya agama kita Islam akan runtuh dan lemahnya negara ini. Oleh dan sebab itu, doa dari semua komponen masyarakat, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan kami sebagai pendakwah akan senantiasa menjumpai kehidupan baru. Kita akan melihat, kalau memang Allah berkehendak, maka tidak lama waktunya kita akan melihat tumbangnya rezim ini di hadapan manusia. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Pengumuman dari Kota Suci Mekah tentang kepulangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Baru saja kami mendapatkan informasi penting dari Kota Suci Mekah terkait rencana kepulangan Imam Besar Habib Rizik Shihab. Adapun inti dari informasi yang kami terima langsung dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah adalah sebagai berikut. Setelah melalui proses perundingan panjang antara Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Shihab dan otoritas Kerajaan Saudi Arabia tanpa bantuan rezim zalim Indonesia, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizik Shihab. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Shihab secara resmi sudah dicabut cekalnya, dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya, denda apapunnya, karena Imam Besar Habib Rizik Shihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Selanjutnya saat sekarang ini, setelah cekal dicabut dan denda dihapus, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab sedang menunggu proses administrasi Ayan Safar atau exit permit dan pembelian tiket serta penjadwalan untuk pulang ke Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. InsyaAllah ta'ala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Shihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Silakan diperbanyak dan diviralkan. InsyaAllah ta'ala tidak lama lagi. Kepada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando, tetap fokus satu tujuan kita.
Kita adalah untuk menasehati dan kita untuk meminta kepada pemerintah kita. Kita tidak mau jadi budak-budak baik asing maupun budak-budak pengusaha-pengusaha. Betul tidak? Jangan jual ke rakyat Indonesia yang jadi kehormatannya. Seharusnya rakyat Indonesia lebih dahulu untuk diprioritaskan kesejahteraannya sebelum pekerja-pekerja asing. Apa yang tadi disampaikan menjadi pegangan terus. Siap bersatu terus. Siap satu komando. Luar biasa. Insya Allah Ta'ala kita tetap akan lanjutkan perjuangan. Jangan cepat-cepat menyerah. Ataupun juga jangan cepat-cepat kapok. Perjuangan kita panjang. Tidak ada perjuangan yang tidak memerlukan pengorbanan. Segala perjuangan pasti memerlukan pengorbanan. Ikhlaskan niat kita semuanya hari ini. Kalau saat ini kita tidak berjuang menyelamatkan Indonesia, jangan mimpi besok lusa umat Islam, anak cucu kita ke depan masih bisa menikmati indahnya agama Islam di Indonesia, saudara sekalian. Sekarang agama Islam mau dilarikan seperti digambarkan seperti yang jelek-jelek. Sekarang dasar negara mau dirubah seenak-enaknya dari Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Gila atau tidak? Ini dampaknya. Pancasilanya udah bagus, tapi karena mereka sebenarnya munafik, mereka menyembunyikan sesuatu besar, tidak suka dengan Pancasila. Mereka mau ganti biar asing dan juga kelompok-kelompok pengusaha oligarki bisa semakin berkuasa dengan memperbudak rakyat Indonesia, saudara sekalian. Luruskan niat kita sehingga langkah antum semua dari rumah sampai di sini, keringat yang tercucur semua diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jihad kita. Setiap rupiah yang keluar demi terselenggaranya amal amar ma'ruf nahi munkar ini semua akan dibalas dan diganjar sebagai infak jihad fi sabilillah. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan lobby khususnya pihak-pihak terkait. Nah, kita minta supaya pemerintah Indonesia memulangkan Habib Rizik, anggota DPR sebagai perwakilan rakyat, mengurusi rakyat Indonesia. Ada rakyat Indonesia yang dicekal di Saudi Arabia, nggak boleh keluar, nggak boleh pulang ke negerinya. Ini ada apa? Nah, sedangkan yang kita tahu, pemerintah Saudi nggak pernah punya kepentingan dengan Habib Rizik. Cabut cekalnya, minta untuk cabut kembali cekalnya supaya bisa pulang. Kalau Habib Rizik saja masih bisa dikerjai seperti itu, bagaimana orang Indonesia yang lain yang di luar negeri? Ya, itu termasuk pembiaran, itu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi Habib Rizik itu dia dicekal bukan karena dia lari dalam hukum, bukan karena dia juga lari dalam urusan takut di penjara dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Nah, tapi yang beliau lihat di sini adalah bahwa perlakuan semena-mena, kemudian kriminalisasi, sampai Habib Rizik itu dihujani berbagai macam tuduhan-tuduhan sampai 16 kasus. Diciptakan kasus sampai 16. Itu kasus-kasusnya aneh-aneh. Ya, pokoknya dicari-cari, bahkan dibuatkan aneka macam kasus. Nah, yang seperti ini tentunya ini kriminalisasi. Nah, Habib Rizik tidak takut. Bukan orang yang mau dan beliau di sini nggak ini kok, beliau ada terus di sini. Begitu selesai pilkada selesai, alhamdulillah Ahoknya kalah. Nah, barulah Habib Rizik ini semakin diburu. Tapi juga wajib mencegah daripada kriminalisasi, kezoliman terhadap dirinya. Beliau nggak salah tapi dicari-cari kesalahan-kesalahan, chat mesum dan lain-lain. Semuanya adalah dalam rangka kriminalisasi. Nah, beliau kalau misalnya melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu, ya berarti nggak fair. Nah, beliau juga harus mencegah kezoliman, baik itu kezoliman kepada dirinya ataupun juga kezoliman kepada orang lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya untuk melanjutkan perjuangan, ya beliau memilih untuk hijrah sementara.
Nah, tapi muncul kejadian berikutnya. Begitu Habib Rizik mau pulang, kok dicekal. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi kasus Habib Rizik ini bukan kasus hukum sama sekali. Ini adalah kasus politik. Karena Habib Rizik mampu bangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam rangka menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok dan juga pelecehan terhadap agama dan juga kepada bangsa Indonesia. Dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok, yang mana Ahok itu ya kita sama paham dan sama mengerti bahwa agenda-agenda kepentingan Cina yang dijalankan oleh Ahok ini. Nah, Habib Rizik mampu untuk menggagalkan itu. 212 itu kurang lebih jutaan orang yang hadir itu. Kurang lebih 7 juta orang. Tapi ternyata reuni 212 itu dihadiri 2 kali lipatnya. Itu tandanya Habib Rizik semakin kuat pengaruhnya di dalam negeri walaupun dia tidak ada di sini. Itu semakin dicintai dan semakin didengar dan semakin ditaati. Ada Muldoko, juga Puan Maharani, ya. Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Cuman Anda ini harus tahu gitu. Dan nggak pantas lah, nggak pantas. Tidak profesional. Begitu juga ada Puan Maharani menyatakan pergi sendiri, pulang sendiri. Ini apa ini? Nah, jadi Habib Rizik itu tidak bisa keluar dari Saudi. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini.
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung.